Lalu Mas Gibran, Pilpres kemarin, dia menarik suara orang muda. Ya, 5 tahun, 10 tahun ke depan bisa tetap jadi wapres, bahkan bisa jadi presiden. Jadi Mas Gibran ini saya lihat sebagai salah satu bintang penjuru, ya, bintang penjuru dalam politik Indonesia 20 tahun ke depan loh. Nah, oleh PDI Perjuangan, aset yang bagus ini itu dilempar, dibuang gitu. Salam NKRI teman-teman semuanya. Blunder besar PDIP adalah saat menyatakan bahwa Jokowi dan Gibran bukan lagi bagian dari PDI Perjuangan. Belum juga genap sehari, pernyataan itu terucap dari mulut PDIP, Partai Golkar melalui ketumnya Erlangga Hartarto langsung menyambutnya dengan gembira, dengan menyatakan bahwa Jokowi dan Gibran merupakan bagian dari keluarga besar Partai Golkar. Ini pastinya akan mengubah peta perpolitikan Indonesia di masa yang akan datang. Nah, berikut ini adalah analisis dan pendapat M. Kodari atas tindakan blunder PDIP tersebut. Apakah akan mungkin berubah nih pergi-bulan ini kan? Iya, termasuk Pak Jokowi dan Mas Gibran akhirnya lepas dari PDIP itu pergi-bulan aja atau itu pergi-bulan atau pergi-bulan apa? Itu langkah politik paling, menurut gue itu apa ya, kalau kita bicara peristiwa-peristiwa yang membentuk masa depan ya, membentuk masa depan Indonesia 5 tahun ke depan atau bahkan sampai 20-25 tahun ke depan, itu mungkin peristiwanya adalah pernyataan dari PDI Perjuangan bahwa Pak Jokowi dan Mas Gibran tidak lagi di PDI Perjuangan. Nah, kenapa itu penting? Karena menurut gue itu mengubah semua langkah-langkah politik ke depan. Langkah-langkah politik ke depan. Menurut gue selama ini Pak Jokowi dan Mas Gibran itu ya boleh dibilang sebetulnya menahan banyak langkah-langkah politiknya karena masih dianggap bagian dari PDI Perjuangan. Dan pihak-pihak yang lain juga belum melakukan langkah-langkah politik karena masih melihat Pak Jokowi dan Mas Gibran sebagai PDI Perjuangan. Tapi dengan dilepas begini, menurut gua konstelasinya sudah sangat berubah. Dan kita sudah lihat bagaimana cepat banget ya Partai Golkar langsung merespon dengan mengatakan bahwa Jokowi dan Gibran adalah keluarga besar dari Partai Golkar. Oh, Pak Erlangga yang ngomong ya? Pak Erlangga yang ngomong. Itu kan videonya beredar. Golkar versi lain juga merasa bahwa punya peluang juga di Golkar. Banyak tokoh-tokoh Golkar yang menyambut dengan gembira ya kemungkinan bahwa Jokowi dan Gibran itu di Partai Golkar. Dan sebetulnya kalau bicara saham ya, balik lagi bicara saham atau bicara langkah-langkah ekonomi, catur dong. Catur. Ya, tapi analogi yang kali ini agak susah untuk catur. agak susah ya. Jadi paling gampang itu dianalogikan dengan saham. Ya. Jadi kan begini, Pak Jokowi ini kan adalah tokoh yang sebetulnya masih sangat populer di Indonesia. Survei terakhir dari Indikator kan 77,5% tingkat kepuasannya. Lalu Mas Gibran, Pilpres kemarin, dia menarik suara orang muda. Dia adalah wapres yang masih sangat muda, usia 36 tahun, lalu kemudian ya 5 tahun, 10 tahun ke depan bisa tetap jadi wapres, bahkan 10 tahun ke depan bisa jadi presiden untuk periode 10 tahun ke depannya lagi. Jadi Mas Gibran ini saya lihat sebagai salah satu bintang penjuru ya, bintang penjuru dalam politik Indonesia 20 tahun ke depan loh. Nah, oleh PDI Perjuangan, aset yang bagus ini itu dilempar, dibuang gitu. Jadi sebetulnya secara kalkulasi politik ini menurut saya sih blunder besar sekali. Balik lagi ya soal apa tadi, peristiwa-peristiwa yang mengubah masa depan Indonesia. Menurut gua ini salah satu peristiwa yang betul-betul akan mengubah masa depan Indonesia. Setidaknya pertama-tama secara politik. Tapi apa yang mengagetkan dari berita ini sama kayak ini enggak? Pak SBY dilepas Bu Mega dulu itu sama enggak kira-kira? Oh, beda. Ya. Yang tahun berapa nih? 2004 tahun kan 2004 lanskap juga itu politik Indonesia. Iya. PDI, Pak SBY. Iya, tapi Pak SBY bukan PDI kan ya, bukan ini kabinet. Betul. Beda lembaga aja. Betul. Oh, beda. Jadi kalau misalnya begini, kalau Pak Prabowo dilepas sama Golkar kali ini. Jadi kalau Pak Jokowi ini bagian dari PDI Perjuangan, maka PDI Perjuangan itu akan mendapatkan benefit elektoral
ya dari keberadaan Pak Jokowi di sana. Mungkin kalau nggak ada Pak Jokowi di PDI sama sekali 2024 ini, mungkin suara PDI lebih rendah lagi loh. Dan jangan lupa sebelumnya tahun 2014 itu kan terjadi kenaikan suara PDI. Tahun 2019 kenaikan suara PDI. Kalau nggak salah 2009 itu PDI di angka 14% kalau nggak salah itu. Ya, ini dianggap Pak Jokowi udah berjalan dengan PDI masih menang pemilu. Iya, karena ada Pak Jokowi di situ. Ya, tapi kan saya bilang bayangkan kalau tidak ada Pak Jokowi tahun 2024. Menurut saya ceritanya bisa berbeda loh. Tapi kan orang udah tahu dia udah pisah ranjang ini. Belum cerai secara definitif sih. Iya, kalau talak tiga lah. Ya, itu kata elit politik bukan rakyat. Oh, rakyat taunya PDI masih Jokowi karena gimana pun menterinya masih PDI, betul. Menterinya Pak Jokowi masih banyak PDI kan gimana pun gitu. Nah, yang kedua, bayangkan kalau misalnya Pak Jokowi pada hari ini karena sudah dilepas, udah bebas transfer istilahnya. Free agent. Udah free agent ya. Udah bebas transfer, udah free agent. Dan itu diambil oleh partai politik tertentu begitu. Nah, partai politik yang mengambil kan banyak yang mau pada hari ini. Tapi gini, Mr. Q, ini harus kita luruskan dulu. Saya lanjutin dulu ya argumentasinya. Perspektif kita soal diambil ini. Kenapa? Pak Jokowi yang diambil apa Pak Jokowi yang mengambil? Nah, itu loh. Ya, gini. Pertama-tama kan partai politik ini kan ingin ya punya tokoh yang populer. Tokoh yang kuat, baik pada masa kini maupun pada masa depan. Nah, Pak Jokowi kalau ditarik oleh Golkar misalnya, atau ditarik oleh Gerindra misalnya, maka dia menjadi tokoh yang sampai ya paling nggak 6 bulan ke depan masih menjadi pusat perhatian dan menjadi pusat dari dinamika kekuasaan yang terjadi di Indonesia. Oh, jadi posisinya Pak Jokowi yang diperebutkan ya? Kalau menurut saya begitu. Pak Jokowi itu bukan merebut, dia tuh diperebutkan. Dia tuh tinggal ilhamnya dari mana gitu loh. Sholat istiqoroh mau pilih mana nih gue? Iya, pasti banyak partai yang ingin. PAN aja kan juga mengatakan bahwa Pak Jokowi dan PAN itu adalah keluarga besar. Tapi paling tidak begini, saya melihatnya Pak Jokowi dan Mas Gibran ini tetap sebagai sebuah aset. Kalau menjawab pertanyaan yang tadi itu jangan-jangan ya karena belum putus tadi hubungan antara Pak Jokowi dengan PDI. Jadi ini ini ibaratnya akta cerainya udah keluar lah gitu ya. Iya, jadi pemilih-pemilih itu belum geser dari PDI ke PSI karena akta sertifikatnya masih PDI, rakyat tuh masih taunya masih PDI. Dan relawan-relawan Pak Jokowi di PDI kan udah keburu daftar yang caleg dulu kan. Sertifikat BPKB-nya nih belum balik nama nih, masih di sekolah. Coba aja uji coba nih nanti tanpa ada Pak Jokowi. Lalu ada partai yang mengkampanyekan Pak Jokowi misalnya atau Mas Gibran nanti ke depan. Mungkin ceritanya agak lain tuh. Ya, tapi kan setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Apakah relevansi Pak Jokowi akan tetap gini ya, kalau bicara partai politik ya, paling tidak begini. Pertama, Pak Jokowi adalah tokoh yang sangat populer di masyarakat dengan popularitas yang selama ini luar biasa. Sehingga kita juga bisa berasumsi bahwa popularitasnya itu sedikit banyak akan punya daya tahan yang panjang. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, menurut saya kelebihan Pak Jokowi yang paling hebat itu adalah bahwa daya jelajahnya itu di masyarakat itu sangat tinggi, itu sangat kuat gitu. Nah, Partai Golkar ya misalnya ya, Partai Golkar itu sudah berganti kepemimpinan beberapa kali, tetapi saya belum ketemu seperti yang Bang Akbar Tanjung. Belum ke grassroots. Itu Bang Akbar Tanjung itu daya jelajahnya ke daerah-daerah itu luar biasa. Pak JK nggak kayak gitu? Menurut saya enggak. Ya, pokoknya setelah Pak Akbar Tanjung belum ada yang seperti beliau lagi. Nah, kalau ada Pak Jokowi di sana, maka bisa jadi bahkan Bang Akbar Tanjung pun bisa dilewatin. Gitu. Dirinya sendiri adalah magnet. Orang udah kumpul. Itu dia. Jadi menurut saya Pak Jokowi ini masih akan sangat-sangat menarik. Ya termasuk Mas Gibran kan. Mas Gibran juga Pilpres kan dikenal banyak orang dan mendapatkan sambutan. Apalagi nanti jadi Wapres, punya aura kepemimpinan nasional. Sepaket nggak nanti? Mas Gibran sama Pak Nggak tahu, ini nanti tergantung partai politik kan akan melakukan apa dan mengambil langkah-langkah apa. Mr. Q, tapi kan gini, kenapa Pak Jokowi jadi magnet? Karena memang the presidency institution gitu ya. Presidential institution. Ya, itu presidential institution itu kan memang punya kekuatan to convince gitu. Oh iya. Nah, ya kan kalau hari ini kan
Kalau Pak Jokowi udah bukan presiden lagi kan dia nggak punya, belum tentu punya kekuatan to convince gitu. Menurut gua kemampuan Pak Jokowi bersirkus itu lu mau presiden. Sekarang lihat sih Nuwun Sewu dengan sangat segala hormat. Kiai Ma'ruf Amin wakil presiden dengan perangkat yang mungkin agak-agak mirip, dapat nggak hype-nya? Nggak ada ya? Nggak bisa juga mengkonversi hal yang sama gitu. Menurut saya Pak Jokowi itu punya bakat yang luar biasa di sana. Dan gue ingat waktu dia gubernur Jakarta ya, dia praktis nggak pernah pasang baliho gitu, billboard seperti yang dilakukan oleh Fauzi Bowo. Tetapi justru popularitasnya melejit dengan cara yang sangat luar biasa gitu. Bukan cuma di Jakarta, tapi seluruh Indonesia, menembus pelosok-pelosok Indonesia. Begitulah analisis tajam dan pendapat M. Kodari soal blunder besar PDIP karena telah melepas Jokowi dan Gibran. Nah, bagaimana menurut teman-teman semuanya? Terima kasih sudah menonton. Salam NKRI. Hurrah!